wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran teman-teman media yang bersedia dalam hal ini menghadiri daripada press conference yang dilakukan oleh klien kami adalah Saudara Rizal Gibran. Selama ini mungkin sudah banyak sekali beredar berita-berita atau cuplikan atau rekaman film baik di YouTube maupun di TV maupun di berita-berita lainnya yang menyatakan ABCD, yang dimana pernyataan tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan. Selama ini memang klien kami Saudara Rizal Gibran, RD saya sebutkan, memang diam, tidak melakukan reaksi apapun karena terus terang hanya ingin tahu sampai di mana suatu berita-berita yang tidak benar itu tetap dilanjutkan, dan efeknya juga merasa sangat tidak nyaman ya selama ini, sehingga dengan demikian akan disampaikan secara kronologis, secara singkat. Pertama-tama bahwa RD itu pada sekitar Januari Februari 2021 itu adalah dikenalkan lewat foto dengan saudari SA, mantan istrinya RD. SA adalah seorang janda, telah menikah sebelumnya selama 7 tahun dengan seorang laki-laki namanya W, di mana informasi tersebut didapat dari sahabatnya yang ya dengan yang yang mengenalkan inisial I. Sehingga selanjutnya RD dan SA itu melakukan komunikasi melalui WA, ngobrol sedemikian rupa. Untuk bagaimana obrolannya itu saya kembalikan kepada RD. Coba RD kamu jelaskan. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini yang berbahagia, saya harus menceritakan kronologis yang sebenarnya agar terang benderang. Waktu mungkin teman-teman saya dipanggil pertama kali ke Polda Metro Jaya untuk dimintain keterangan sebagai untuk klarifikasi ya, undangan klarifikasi itu, saya kan sempat menyatakan bahwasanya aib harus ditutup karena ini adalah masalah internal keluarga saya, masalah saya. Allah aja menutup aib kita, gitu kan. Tapi karena ini untuk, saya sudah berkonsultasi dengan Ustadz, dengan pakar agama juga, saya harus menceritakan agar tidak blunder selama ini informasi apa. Ini yang mungkin agak sedikit panjang, tapi saya akan ringkas seringkas-ringkasnya. Saya akan menjawab, Bapak izin? Silakan. Ya, jadi lanjut, saya melakukan ta'aruf dengan saudari S ini. Proses ta'aruf hanya lewat tukar-tukaran telepon dan juga chat, dan ada beberapa kali lewat telepon. Beberapa kali saya minta untuk video call tapi diindahkan. Berjalan waktu sekitar Idul Fitri, habis Idul Fitri 2021, saya bersama kakak mendatangi kediaman beliau di Surabaya untuk lebih mengenal. Pulang dari setelah Idul Fitri, saya kembali ke Jakarta. Saya melakukan obrolan lebih intens terhadap beliau, dan saya menceritakan semuanya tentang kehidupan saya, di mana saya di industri perfilman ini dari umur 15 sampai sekarang pun 46 insya Allah bulan ini, kurang lebih hampir 30 tahun saya di dunia ini. Saya sudah menjelaskan profesi saya, berangkat pagi, terkadang pulang pagi, kadang-kadang berangkat pagi, kadang-kadang nggak pulang. Bagaimana Sarah? Nggak apa-apa kak, aku bisa menerima apa adanya, karena aku cinta sama kakak. Oh baik, ya sudah, aku ini pernah, bahkan ada beberapa komunikasi sama dia yang malah menyarankan saya untuk jaga kesehatan, gitu kan. Komunikasi berjalan,
Sampai akhirnya saya lagi kena stripping pada saat itu di salah satu stasiun televisi swasta film action, mungkin teman-teman tahu. Dan komunikasi kami dengan saya dengan Sarah, dengan S ini semakin intens gitu kan. Saya menceritakan semuanya, tapi saya menceritakan masa lalu saya, tapi tidak inti-intinya saja. Dan saudari S juga menceritakan. Jadi saya waktu dikenalkan ini juga saya dikenalkan lewat inisial I. Itu adalah sahabat saya yang menceritakan bahwasanya S ini sebelumnya sudah pernah menikah selama 7 tahun, ya, dan tidak mendapatkan momongan karena ada faktor X, gitu kan. Saya nggak tahu faktor X-nya seperti apa, gitu kan. Sempat waktu itu katanya sempat hamil tapi keguguran karena saya mendapatkan informasi, dan informasi ini diceritakan kepada saya dan keluarga saya bahwasanya sebelumnya, jadi saya ini orang ketiga. Sebelumnya beliau ini sempat ada hubungan, masih sepupu jauh saya, udah sempat lamaran tapi gagal. Yang kedua kali dengan inisial W itu yang menikah 7 tahun, dimana menceritakan saya kegagalan dia dengan 7 tahun itu, dia mendapatkan perlakuan KDRT, kekerasan seksual dan penyimpangan seksual. Itu diceritakan kepada saya dan juga cerita ke keluarga saya, dan saya sempat berembuk Bapak dengan keluarga saya. Dan ini kondisi anak ini seperti apa, dan pada saat itu akhirnya saya memutuskan untuk istikharah berdiam diri. Saya memutuskan untuk berdiam diri walaupun informasinya kemarin ini, jadi selama ini harus utuh ya ceritanya ya. Kalau cuma sepenggal aja nanti jadinya tidak utuh ya Bapak ya. Jadi seperti itu. Saya istikharah, saya minta pendapat kepada orang tua saya. Bagaimana mah? Orang tua saya sudah, semua orang pasti punya masa lalu. Saya bisa menerima. Saya bilang ya sudah, kita hadapi ini kedepannya seperti apa. Dan saya ini pekerja, ya, artinya pagi saya bergerak, tiap hari saya bergerak gitu kan. Apalagi udah setahun terakhir ini saya kemana-mana pakai transportasi umum gitu. Artinya saya bergerak. Saya bukan dari keluarga yang kecupan. Semua alhamdulillah saya punya ini dari tetes keringat saya gitu kan. Setelah itu saya bisa menerimanya. Saya sempat menghilang itu untuk berdiam diri. Pada saat itu beliau menelpon saya, masih tahu, Kak, bagaimana nih ta'aruf kita? Kalau kakak nggak maju untuk meminang saya ada seseorang dari Bogor untuk maju. Saya semakin berdiam diri, akhirnya bismillah, karena semuanya niatnya adalah niat baik. Saya datang ke rumah beliau tanggal 9 November tahun 2021 bersama keluarga untuk meminta. Selang sehari, tanggal 10, ada jawaban dari orang tuanya menerima permintaan kami. Itu di November, Desember akhirnya kita menetapkan untuk lamaran itu di Januari. Semua berjalan santai-santai aja. Hingga pernikahan saya ini, qadarullah, memang mungkin pada saat tahun 2021 itu industri wedding ini karena COVID ya Bapak ya, jadi agak menurun. Saya menikah ini kemarin itu juga alhamdulillah tiba-tiba sahabat-sahabat saya itu pada datang semua untuk mensupport, dan mereka ingin memberikan endorse dan untuk memberikan ini loh karena industri wedding sepi gitu kan. Jadi mereka memanfaatkan saya dengan pernikahan saya ini dengan ada timbal balik. Jadi bisa dibilang pernikahan saya kemarin itu kebanyakan endorse gitu ya. Tayangin TV apa segala macam gitu. Berawal dari izin, mungkin tas saya bisa diambil di dalam situ. Jadi di dalam bukan di dalam. Berawal konflik itu sebenarnya pada saat salah satu vendor saya itu terkait undangan pernikahan, di mana undangan pernikahan itu inisial yang mengendorse itu dengan perusahaan inisialnya itu adalah T dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya berani sumpah demi Allah, semua kesaksian saya ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya.
Ini undangannya. Undangan ini saya sudah kasih draftnya. Bagaimana visi? Undangan Surabaya, undangan Jakarta, dan undangan Malang. Ada bukti chatnya nanti. Mungkin ini saya cerita aja dulu ya, karena bukti-buktinya sangat banyak sekali. Jadi saya ceritakan dulu, nanti mungkin teman-teman mau lihat buktinya, saya akan lihat buktinya, gitu kan. Nah, saya kasih draftnya. Saya kasih draftnya untuk di ACC. Nah, hanya saja saudari S ini apa-apa selalu menanyakan kepada orang tuanya, pada ibunya terutama. Jadi bapaknya sudah meninggal ya, apa-apa ditanyakan sama ibunya. Nah, saya merasa kamu ini harus tegas, karena kan usianya juga udah dewasa. Saya mengharapkan, ayo ngambil keputusan, karena kan nikah kan saya dengan S ini kan. Nah, saya kasih draftnya itu untuk draft Surabaya, Jakarta, Malang. Karena saya ini kan belum pernah menikah, teman-teman. This is my first pernikahan kan, gitu kan. Hanya gara-gara kesalahan cetak. Ini undangan Surabaya. Ya, ini kesalahan cetak, bukan kesalahan cetak. Jadi ini sebenarnya sudah di ACC. Saya kasih draftnya ACC ya, ACC. Udah di ACC. Sudah di ACC dan ada bukti chatnya dengan saya dengan saudari S ini. Setelah di ACC, naik cetak dong. Kebetulan ini vendornya di Surabaya juga. Nah, cetak, terus diambil atau saya nggak tahu teknisnya diambil atau dianterin oleh si vendor ini ke kediamannya si S ini dan disebarluaskan. Ternyata saya tiba-tiba kalau saya dikomplain langsung nggak apa-apa. Ternyata saudari S ini langsung hantam ke vendor. Kode etiknya, unggah-ungguhnya nggak seperti itu. Ini kan vendor dari saya. Harusnya kasih tahu saya lagi sholat Jumat pada saat itu. Kasih tahu, kok ini begini. Tahu nggak kesalahannya di mana? Seharusnya kalau saya nikah pertama kali di Surabaya, kan harusnya kan nama dia dulu, baru nama saya, gitu kan? Nah ini sebenarnya dari draft sebelumnya sudah di ACC. Dia menyalahkan si vendornya, menyalahkan saya, gitu kan? Saya nggak tahu menahu, gitu kan? Nah sebenarnya dari awal konflik itu, saya sudah punya inisiatif untuk, waduh ini kok kayak begini gitu ya, karena tegang. Saya sampai hampir berangkat ke Surabaya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hanya saja saya mendapatkan beberapa nasihat dari keluarga, dari sahabat-sahabat, termasuk dari manajer pernikahan saya juga. Biasalah sebelum pernikahan itu kan suka ada kerikil-kerikilnya, suka ada ujian-ujiannya. Ya sudah, berjalanlah pernikahan ini. Berjalan pernikahan di tanggal 22 Februari 2022. Sebenarnya ada sedikit konflik. Di pernikahan di Surabaya aman, gitu ya. Masuk Jakarta H-1 sebenarnya sudah ada perdebatan, tapi saya coba untuk mereda. Jadi saya itu kalau masih ngomel tuh saya, kalau marah saya diem, kalau saya kecewa saya pergi. Saya tuh kalau berdebat dengan beliau, gitu kan. Maksudnya ada perselisihan itu, saya banyakkan diem dan saya menghindar ke kamar sebelah, ke studio gitu kan. Tapi beliau selalu menghantam terus, dikejar terus. Oke. Permasalahan berikutnya terjadi suatu miskomunikasi di gedung pernikahan di Jakarta, di gedung komando pada saat itu. Nah, saya dan saudari S ini kan berada di pelaminan, di atas pelaminan, dan acaranya ini bukan standing party tapi table manner semuanya. Jadi semua duduk. Hanya ada kesalahpahaman di floor antara pihak keluarganya S, karena ini mau parade, mereka minta tempat duduk, padahal duduk bisa di mana aja. Akhirnya inisiatif dari kakak saya dibawa ke VIP 1, orang tua saya dibawa ke VIP 2, orang tua saya dipindahkan ke VIP 1. Gitu kan, tapi tetap pokoknya terjadi ketegangan lah. Kalau dari keluarganya ini yang sepuh-sepuh mungkin is fine lah, ini masih anak-anak muda dan adiknya yang bikin sedikit kegaduhan lah gitu kan. Selesai acara kita pulang, karena saya tidak tahu kejadian di atas gedung itu, di floor itu, karena saya di atas pelaminan, gitu ya, di atas pelaminan. Saya cuma dengar ada sedikit ketegangan yang cukup sangat tegang sampai mungkin teman-teman sempat kemarin mendengarkan juga dari WO saya yang dibentak-bentak. Itu kan sudah ada tuh beritanya juga. Itu memang kejadian seperti itu si Mbak Heni Mona, karena WO saya waktu itu ada 3
tegang lah. Tapi kan saya di sini kan netral ya, gitu kan. Tidak memihak sana, tidak memihak sini, karena saya posisinya ada di atas pelaminan, gitu kan. Nah, beberapa hari setelah acara di Jakarta, di gedung, saya di rumah, ini ternyata ada informasi yang berbalik semuanya. Lewat dia mendapatkan informasi dari adiknya yang berada di negara Arab, yang tidak ada dalam TKP. Disitulah terjadi konflik. Saya dengan S, dan untungnya kata Allah, saya ini kan lagi menjalankan S3 ya teman-teman ya. Saya ini orang periset, saya ini orang peneliti. Setiap konflik, saya punya rekamannya. Panjang nih, nanti usahain panjang nih. Nanti kita akan lihat bagaimana saya berdebat dengan saudari S ini. Apa mau sekarang atau nanti aja. Saya selesaikan dulu aja mungkin ceritanya ya. Dari situ saya, konflik pertama, saya meninggalkan rumah karena saya tidak ingin berkonflik. Saya pergi ke rumah tante saya jam 1:30 pagi ya Bapak ya. 1:30 pagi saya meninggal rumah. Setelah berapa hari akhirnya diselesaikan, ibunya datang, kita selesaikan di rumah keluarga om tante saya di daerah Jatiwaringin sana, Jati Asih kalau nggak salah. Kita tabayun lah, udah selesai masalah Jakarta, karena kita masih mau melihatnya menuju ke acara berikutnya di Kota Malang. Setelah proses di Kota Malang berjalan seperti wajarnya, pengantin baru secara wajarnya aja, tidak terlalu ada berepopeya, percik-percikan sedikit, saya juga banyak mengalah. Konflik saya meninggalkan beliau lagi itu pada saat Lebaran tahun 2022. Saya jadi sempat meninggalkan saudari S ini di rumah orang tua saya selama 1 bulan. Ada konflik lagi. Jadi kalau setiap apa-apa itu ditabrak, jadi saya gugat beliau. Itu saya sudah mengkaji. Kalau dari hukum Islam, saya menggugat beliau itu intinya adalah nusyus. Saya sudah mengkaji nusyus itu dari 4 mazhab imam, Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Syafi'i. Dari 4 mazhab itu saya sudah kaji, dan bukti-bukti nusyus apakah itu sebenarnya sudah ada. Dan dari awal saya sebenarnya tidak mau buka karena ini adalah aib rumah tangga saya. Bukti chat nusyus apa segala macam rekaman itu ada semuanya. Yang kedua itu saya tinggal di Malang ya. Akhirnya dia datang ke Jakarta, minta dia untuk, udah Kak, saya gini merendah, kita merendah juga. Akhirnya dia datang ke Jakarta, aku bilang nggak usah deh, bentar lagi kan udah mau Idul Adha, karena Idul Fitri Idul Adha itu kan rapat kan. Nah, waktu pernikahan saya sampai Idul Fitri itu saya nggak tahu nih kok dia datang ke saya, Kak maaf ya, aku datang bulan nih, belum bisa. Kan kita mengharapkan rumah tangga itu mendapatkan omongan. Oh udah ya, udah. Mungkin kontrol lo belum inilah, belum dikasih aja gitu ya Bapak ya. Ya kita jalanin aja gitu kan. Sampai akhirnya dia datang ke Jakarta lagi, habis itu kita berangkat lagi ke Surabaya karena saya ada rangkaian acara masuk menghadiri pernikahan putra dari Pak Gus Menteri, Pak Hakim Iskandar, Kemendes. Kebetulan saya lagi banyak project dengan Kemendes untuk bikin film juga. Nah, di situ juga terdapat permasalahan kenapa Sarah ini kok susah. Akhirnya sebelum dia ke Jakarta, dia sudah berobat ke salah satu dokter, ya, salah satu dokter dengan inisial R. Dan waktu saya balik, dia datang, udah berobat dulu. Pas kita balik lagi ke Surabaya, saya sempat diajak, saya antar juga ke dokter itu, dan bahkan saya juga diobati. Dokternya itu dokter siapa? Dokter spesialis. Maksudnya dokter inisialnya R, dari S. Dari S, bukan dari saya. Ya, oke. Jelaskan itu. Ya. Nanti obat-obatnya juga masih ada, apa segala macam, bukti resepnya juga masih ada. Nah, itu konflik yang kedua itu saya udah tinggalkan 1 bulan, ya. 1 bulan itu ada permasalahan-permasalahan yang setiap apa-apa ditabrak. Jadi saya sudah sebenarnya udah nggak kuat. Apalagi ditambah ini rumah tangga saya adanya intervensi dari pihak luar. Telepon ke kakak saya, gitu kan. Saya boleh sebutkan intervensi dari luar? Boleh. Jadi rumah tangga saya ini ada campur tangan dari orang tuanya, gitu kan.
Sampai kayak contohnya ada beberapa hal kayak seperti rumah saya sudah ada CCTV udah puluhan tahun, dipaksa untuk dilepas. Sampai banyak hal yang rumah tangga saya ini diatur. Loh, ini kan rumah tangga saya gitu kan. Intinya saya pengen mendapatkan istri yang samina wa ta'na. Unsur nusyuz dalam hal ini banyak bukti-bukti nusyuz yang sudah mencukupi bukti gitu kan. Sampai terjadi yang ketiga kali saya meninggalkan rumah itu karena saya harus ada kerjaan di Jakarta. Oh, sebelumnya dia sempat sakit, sempat dirawat, ada beritanya juga. Sakitnya itu cuman akhirnya harus dirawat di rumah sakit kelas B ya pada saat itu ya, karena fase saya itu rujukannya ke salah satu rumah sakit di daerah Cibitung. Dokter menyarankan untuk dilakukan endoskopi, koloskopi untuk mengetahui, karena di USG nggak begitu jelas. Nah, nggak begitu jelas, akhirnya 10 hari di situ, saya tiap hari harus menjaga dia. Tapi saya bilang kalau saya tiap hari menjaga di sini, kapan saya gerak untuk bekerja? Pagi saya harus kerja gitu loh, saya harus aktivitas. Di situ perdebatan maksudnya, saya mengharapkan, ayo saya pengen punya istri yang struggle, yang tough gitu loh. Kalau perlu apa-apa kan ruangan kamar kami ini dekat sebelahnya itu langsung ruang suster gitu kan. Sampai akhirnya dokter yang menangani kami untuk dirujuk di rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap gitu kan. Pada saat itu dokter menyarankan untuk dirujuk itu langsung direct dari rumah sakit ke rumah sakit dengan menggunakan ambulan. Tapi beliau tidak mau karena takutlah dengan ambulan ini. Nggak tahu, padahal sebenarnya ambulan fine-fine aja sih sebenarnya. Jadi saya sedikit melihat secara psikologik dari mantan istri saya ini yang tidak menentu, fluktuatif gitu. Tapi saya tidak bisa mendiagnosa apa, karena saya bukan ahlinya. Harus ada ahli-ahlinya yang akan bisa menentukan gitu kan. Bahkan terakhir dokter ya menyarankan kepada saya gitu kan. Ini waktu kunjungan ke kamar beliau sebelum pulang, akhirnya udah 10 harian, dokter menyarankan, ayo kamu tuh kuat, saya itu dapat pasien yang lebih sakitnya dari kamu ini ada, tapi harus semangat. Kuncinya semangat, nggak perlu terlalu didramatisir. Akhirnya saya keluar dengan dokter, ngobrol 4 mata. Untungnya semua pembicaraan saya itu apa? Alhamdulillah, saya rekam arahan dokter apa, saya rekam semuanya. Tapi sebenarnya ini kan adalah wadah-wadahnya yang untuk saya buka gitu loh. Cuman akhirnya kalau teman-teman buka di Google gitu, pemberitaan saya itu menyudutkan, tapi ya ini harus biar terang benderang gitu kan. Saya harus menceritakan kronologis yang sebenarnya. Akhirnya saya balik ke kamar, saya ditabrak lagi. Kamu ngomong apa sama dokter? Loh, dokter menyarankan begini. Enggak, sampai teriak-teriak sampai mau jemput infus. Untungnya qadarullah, handphone ini saya taruh di sini, on kamera. Saya rekam sampai suster datang. Maksud bapak itu nggak kayak begitu, sampai dia mau kabur dari rumah sakit. Nah ini kan istri saya, tanggung jawab saya. Kalau sampai ada apa-apa, ada terjadi bagaimana, saya sebagai suaminya bertanggung jawab kan. Akhirnya setiap ada konflik dia itu selalu online dengan ibunya. Rumah tangga macam apa kayak begini? Selalu dihantam. Akhirnya saya ngobrol sama ibunya. Akhirnya apa? Kalau saya sebagai suaminya kan harusnya dengar apa kata saya kan. Jadi baru didengar itu kalau sama ibunya yang ngomong. Akhirnya dokter ketemu saya, dokternya lagi kunjungan ke ruangan lain. Saya ketemu dokternya, tarik dokternya. Saya bicara dengan, saya minta bicara sama dokter saya sambungkan ke ibunya. Baru ibunya nyambung lagi ke mantan istri, baru bisa percaya. Nah terus kalau gitu posisi saya apa nih? Ya kan? Saya itu ada bukti semua loh. Saya nggak mau buka loh kayak begini, aib loh. Oke, kita kembalikan pada titik pokoknya. Titik pokoknya adalah dari rangkaian permasalahan itu semuanya sampai pulang ke rumah ada konflik-konflik lagi. Saya pulang malam karena kecapean, saya difitnah, dituduh karena saya di luar punya will. Itu yang membuat saya tidak kuat. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar lagi dari rumah untuk yang ketiga kalinya, dan ditampung oleh salah satu sahabat saya di salah satu apartemen. Kurang lebih seperti itu, dan akhirnya
Saya paksa orang tuanya untuk datang ke Jakarta karena saya sudah ada posisi yang saya merasa diri saya terancam kalau saya berdua sama dia. Saya merasa ya, gitu. Orang tuanya datang, saya bisa ngobrol sama orang tuanya karena apa-apa kan selalu ke orang tuanya kan. Saya bicara sama orang tuanya, ayo saya ini mau pulang ke Malang di bulan Oktober itu karena ada acara plus sekaligus saya ada tatap muka kuliah S3 saya nih, gitu kan. Ayo kita ini udah blunder, udah bola salju itu udah gulungannya udah gede. Maksud saya, ayo berobat ini kan kalau asuransi kan mau dipakai di mana aja kan bisa kan. BPJS mau dipakai di mana aja bisa, yang penting kita aktif kan. Maksud saya, ayo saya pulang ke Malang, Sarah di obatin di Surabaya, sambil maksudnya saya itu kita duduk keluarga besar untuk tabayun, untuk kita selesaikan gitu Bapak. Nah, akhirnya saya sempat pisah ranjang dengan beliau ini, sempat saya anterin ke dokter-dokter yang rujukan, dokter sampai angkat tangan, dokter menyarankan untuk dioperasi. Oke, dokter menyarankan untuk operasi. Mama saya itu pernah kena batu empedu umur 72, dioperasi 2 hari kemudian masih aktivitas. Nah, cuma mungkin dia takut dioperasi atau gimana gitu kan ya sih. Akhirnya di pagi hari saya ceritakan nih Bapak ya. Orang tuanya bilang begini Mas, saya ini kan udah kompleks gitu ya. Ibunya, orang tuanya bilang gini. Untuk kesehatan Sarah keluarga sudah memutuskan mengambil alih terhadap diri Sarah dan untuk kesehatan Sarah karena udah berunding. Oh, saya nggak mau konflik. Kenapa saya iakan? Saya antar ke depan Mas karena saya sudah tidak mau berkonflik. Oh, dan saya ambil alih. Oh ya sudah. Padahal saya menyarankan untuk tidak pergi ke alternatif. Pertanyaan saya, apakah alternatif itu sesuai dengan syariat Rasulullah SAW? Saya sebagai suaminya harus tahu dong. Apapun itu bahasa, mau alternatif, mau apa, ya itu silahkan diinterpretasikan. Saya antar itu karena saya udah mau konflik dan saya bilang saya mau pulang ke Malang, rumah saya kunci saya titip ke pembantu, gitu kan. Kalau bisa, kalau mau pengobatan, ayo abis itu kita ketemu di Surabaya, kita selesaikan. Akhirnya berapa minggu kemudian saya lagi posisi di Malang, dia datang katanya rumah dikunci, padahal kunci itu dipegang oleh pembantu saya yang pada saat itu juga lagi nyambi kerja di salah satu rest area di dekat rumah saya. Untuk dia menghantarkan, dia harus izin dulu dari bosnya, dia harus ke rumahnya dulu, dia harus antar. Tapi apa yang terjadi di kompleks saya sudah sampai terjadi kegaduhan. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, nah dari situ akhirnya dia sempat masuk rumah, kunci kita udah kasih gitu kan, 4 hari kemudian meninggalkan rumah dan ada bukti CCTV. Oke? Akhirnya saya sudah bilang, saya dan ada bukti chat, jangan keluar dari rumah, saya mau ketemu dan saya mau ngomong sama kamu, sama mama kamu. Tapi ternyata saya sampai rumah udah tidak ada satu helai baju pun yang tersisa di rumah. Oke? Nah, dari situ saya sudah memantapkan untuk saya ajukan gugatan cerai. Nah, di gugatan cerai itu banyak hal yang sebenarnya sudah terbantahkan oleh hakim yang mulia, tapi bahan itu digunakan lagi sekarang. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kita kembalikan pada pokok permasalahan. Setelah kita membaca, meneliti beberapa berita-berita yang sudah beredar bahwa ada tuduhan telah terjadi KDRT terhadap S yang dilakukan oleh R, bahwa fakta tersebut adalah tidak benar. Kita bisa tunjukkan bukti surat dari dokter yang dituduhkan melakukan KDRT itu sebetulnya hanya terjadi dia jatuh kepleset. Tunjukkan. Ini ya, saya melakukan KDRT ya. Saya buka satu bukti aja. Ini dari institusi kesehatan. Kalian bisa baca apa keterangan di sini. Paham. Silakan dilihat agak tinggi. Tengah. Tulisannya kecil, tapi mungkin nanti bisa di shot. Bisa ke sini.
Ya nanti aja deh, nanti bukti-bukti karena banyak banget saya punya bukti. Ya lagi kita ya. Ke kiri. Oke. Apa? Kan ada berita yang mau pegang gini. Iya. Ya, oke. Jadi di sini beritanya itu kan dia mengaku melaporkan bahwa S itu dapat perlakuan KDRT. Sedangkan bahwa di sini itu adalah jatuh terpleset. Ini surat keterangan dari dokter penyidik. Jadi apa yang dikatakan bahwa itu adalah tidak benar atau mengada-ngada, dalam hal ini dalam bahasa hukumnya itu memfitnah telah terjadi KDRT. Nanti ini adalah bahan yang untuk pada penyidik bahwa tidak ada terjadi KDRT. Kedua, tuduhan daripada foto ada biru-biru pada tangannya. Yang pertama saya tanya, saya berfoto mungkin setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, sebelum saya kenal dengan Rizal. Misalkan suatu contoh kan. Kemudian saya bilang, setelah saya kenal dia, saya ada biru-biru ini. Itu kan bukan bukti. Karena kalau memang bukti, dia merasa dipukul, dibanting, ditekuk, di apa segalanya, terjadi biru-biru, lembab dan segalanya, kan ada visium dokter. Tanggalnya harus tahu. Ini kan hanya menunjukkan foto, ini kaki saya biru misalkan gitu kan. Terus saya bilang, karena dipukul loh. Ini terjadinya padahal setahun 2 tahun yang lalu. Bahwa itu kan fitnah. Jadi tidak bisa serta-merta dengan menunjukkan foto, mengadu, mengatakan bahwa ini telah dianiaya. Bahwa itu tidak benar, karena tidak ada visium dan tidak ada tanggalnya pada foto tersebut. Ketiga, tidak dinafkahi. Bahwa ada bukti-bukti transfer, coba tunjukkan. Saya itu bilang sama Sarah, S, saya ini orang sederhana. Siap makan sepiring berdua pakai garam, nggak apa-apa kak. Yang penting aku cinta sama kakak. Oke, ayo kita survive bareng-bareng. Dan saya selama untuk pernikahan kemarin itu, ya, saya itu sampai mengorbankan menyekolahkan rumah saya hanya untuk membahagiakan dan untuk ini pernikahan saya pertama kali. Banyak beberapa yang saya kasih secara pribadi, tapi saya untungnya juga apa? Saya banyak bukti transfer antar kepada beliau. Kasih lihat satu persatu. Ini, banyak banget deh, tebel nih pokoknya. tunjukkan ini satu balik gitu, supaya kelihatan lebih jelas gitu. Iya, pokoknya kurang lebih lah, ini tebel banget ya. Tahan. Jadi yang penting satu, Sampai ada berita bahwa R ini bukan orang yang berkelebihan, sehingga tentu tapi dia tetap tahu tanggung jawab bagi seorang suami bahwa dia harus memberikan sesuatu untuk nafkah, meskipun nafkah itu tidak besar. Karena nilai misalkan ya contoh 1 juta, mungkin bagi orang tertentu, aduh hanya untuk beli bakso aja lebih dari 1 juta. Tapi bagi orang yang uangnya sangat terbatas, 1 juta bisa untuk setengah bulan. Kan itu relatif ya. Tapi yang jelas apa yang dilakukan oleh RI tersebut pada S itu jelas sudah memenuhi norma sebagai seorang rumah tangga. Tapi kalau misalkan S merasa bahwa itu tidak cukup, dia sendiri tahu kan bahwa R itu bukan seperti lain-lain ya. Mungkin ada selebritis yang dalam hal ini yang luar biasa hartanya. Ini R ini kan yang sangat sederhana lah. Dia sampai harus pakai kendaraan umum, kan udah tahu hidupnya itu adalah sangat-sangat sederhana ya. Kemudian ada tuduhan saya melakukan kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu dalam hukum itu tidak serta-merta saya bisa menuduh bahwa telah diperlakukan kekerasan seksual. Harus ada saksi ahli yang memeriksa apa yang dikategorikan kekerasan seksual. Sehingga kalau menuduh kekerasan seksual, silakanlah secara prosedural. Suruhlah ahli untuk melakukan pemeriksaan apakah betul ini kategori kekerasan seksual atau tidak. Terus kemudian ada yang mengatakan selalu pulang malam dengan mabuk. Kalau pulang malam mabuk ya, mungkin teman-teman di sini kan sudah terlalu banyak lah hubungannya sama artis-artis kan. Artis kan tahu sendiri jam tayangnya itu kadang syutingnya itu kan nggak menentu, bisa-bisa 2 hari kagak pulang kan gitu kan. Nah dia sudah tahu bahwa profesinya itu demikian. Jadi memang R juga mengakui pernah pulang pagi kan gitu kan. Tapi dalam hal ini karena kerjaan. Kalau soal mabuk, saya rasa
karena saya mata merah pakai kendaraan umum capek gitu kan ya, tidak di, kalau indikasi mabuk itu kan harus ada bukti saya sempoyonnya, nggak ada karena saya kecapean, kecapean itu. Jadi mabuk dalam hal ini yang kita kategorikan mabuk, misalkan saya sudah minum alkohol sangat berkelebihan, kemudian saya udah telanjang buka baju lah, misalkan kan, saya banting-banting meja, saya mukul orang, saya ke cari-cari orang, itu namanya mabuk, kan gitu kan. Dan lagi dalam hal ini kalau matanya merah, terus kemudian capek, sudah teler seperti orang sudah sempoyongan, itu kan tidak bisa serta-merta dituduh sebagai mabuk. Kecuali dalam hal keadaan mabuk, si R ini melakukan sesuatu, dia telanjang bulat keliling di jalan untuk lari gitu kan, ya itu dia mabuk lah, dia ada tinggal beres gitu. Sehingga tuduhan-tuduhan demikian itu semua tidak benar. Jadi saya minta dalam hal ini supaya teman-teman media mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Ya. Kemudian saya kembalikan kepada media, kalau barangkali ada yang bertanya, silakan. Oke, sebelum itu nanti jadi aduh, gimana ya? Udah, saya buka pertanyaan aja dulu deh. Silakan. Mungkin ya. Sangat disayangkan ya sih laporan soal kekerasan penyimpangan seksual ini diterima. Padahal Begini, untuk memberikan laporan adalah hak setiap warga negara. Dan bagaimana SPKT itu menerima laporan, itu adalah hak daripada petugas piket untuk menilai dan meyakini. Jadi kami tidak pernah menyesal atau menyalahkan kenapa diterima. Itu tidak benar. Karena benar tidak benar itu kan relatif dari sudut kacamata siapa. Bagi saya tidak benar, bagi penyidik mungkin ada faktor-faktor tertentu yang benar. Nanti kita uji bahwa apakah itu benar atau tidak benar. Namun dalam hal ini saya hanya bisa membuka secara umum bahwa hubungan seksual itu bukan hanya serta-merta seperti konvensional. Zaman sekarang sudah bervariasi. Jadi janganlah kita sok suci, wah gua nggak pernah begini, udahlah jangan bohong lah. Ya kan, film sudah beredar di mana-mana, apapun cara itu ada. Dan lagi kalau dikatakan penyimpangan apa? Kan dalam hal ini supaya dibuktikan, jangan serta-merta. Apalagi ketika waktu di sidang perceraian di pengadilan agama, itu hakim tanya pada saksi A gitu kan, saya tidak sebutkan siapa, apakah saudara saksi lihat? Enggak, saya diceritain. Nah, kalau Anda hanya diceritain, apakah Anda berkapasitas sebagai saksi? Ya kagak bisa kan dalam hal ini, karena itu sudah dijawab, ada namanya notulen sidang kan, itu catatan sidang yang mengatakan bahwa saksi mengatakan tidak tahunya diceritain kan gitu. Kemudian juga ada dikatakan katanya punya uang dolar sekian, punya kos-kosan, ditanya tahu dari mana, saya dikasih tahu sama ibu gitu kan, ya itu kan bukan bukti. Dan sekarang jangan lupa namanya harta gono gini, itulah harta yang timbul setelah pernikahan. Misalkan R ini dia dari orang tuanya atau dulu-dulunya punya simpenan kos-kosan 100 kamar misalkan gitu kan, kan nggak ada urusannya sama S. Kan setelah dia nikah bulan apa? Januari ya? Bulan Februari 2022. Kemudian R bisa dapat rezeki punya kos-kosan 100 kamar, bohak dia nuntut. Nah, sehingga tuntutannya ini kan tidak wajar kan, mengatakan demikian, punya emas. Kamu lihat mas sekian kilo, enggak pak, diceritain nggak apa-apa sama ibu. Terus katanya punya dolar sekian banyak, saya pernah lihat dari dompet itu ada selembar dolar. Nah kalau punya selembar dolar, $1 atau $100, apa berarti dia punya segepok? Kan gitu kan. Sehingga dalam hal ini tuntutannya atau saksi-saksi yang diajukan itu kan tidak relevan. Kan sebagai seorang itu kan harusnya relevan kan, memang dia itu kok R ini konglomerat misalkan gitu kan, ya harusnya dengan baik-baik dong, kasihan dong aku kalau dicerain kan gini, minta nafkah, minta apa, itu mungkin beda ceritanya. Kalau ini kan secara memaksa. Yang saya kembalikan kepada ini, sebenarnya apa sih tujuannya S dan teman-temannya atau keluarganya?
sampai begini heboh. Tujuannya apa? Misalkan tujuannya, saya tahu R ini kaya, gua tuntut pokoknya lu bayar gua, kan gitu kan. Istilahnya R ini mohon izin kan, you nggak punya apa-apa kan gitu kan, mau diperes apa gitu loh. Kasarnya kan nggak punya apa-apa yang diperes. Kemudian mau supaya R ini masuk penjara, cukup nggak alas hukumnya untuk mempenjarakan. Kemudian kalau R masuk penjara, apa sih yang didapat oleh sekeluarganya S tersebut? Paling tuh merasa legowo atau merasa hero, aku bisa jatuhin dia, aku bisa itu. Karena sebelumnya dia sudah diancam berulang kali, keluarganya bisa sebagai saksi. Kalau berani ceraikan, gua kerjain habis deh, gua hancurin kamu. Saya rusak nama. Iya, kan begitu kira-kira lah jadinya. Oke. Bang Rida, Silakan pertanyaannya. sebelumnya memang sudah ada pengalaman kan seorang S ini dengan mantan? Oke. Masa Jadi lalunya ya? masa lalunya iya. Jadi masa lalunya ini tadi saya secara intinya, dan saya tidak perlu ceritakan detailnya walaupun saya tahu detailnya. Jadi dia ini di masa lalunya dengan pernikahan dengan inisial W ini mendapatkan perlakuan KDRT, kekerasan seksual dan penyimpangan seksual. Saya nggak tahu ya. Jadi pada saat saya menikah sama dia ini ada nggak tahu gimana kok. Wallahualam ya. Ini wallahualam ya. Saya cuma merasa gitu kan. Mungkin dia punya traumanya. Jadi kayak bayang-bayangin dia saya ini kayak mantannya gimana. Jadi apa-apa ditabrak lah. Saya tipikal orang kalau terjadi konflik saya menghindar, Pak. Iya. Saya menghindar. Saya bukannya cemen gitu kan. Saya jangan sampai kemasukan setan aja gitu. Bahaya kan. Jadi saya menghindar, saya pergi dan sudah 3 kali saya tinggalin. Yang pertama kali sudah terjadi tabayun, yang kedua kali saya tinggal di rumah orang tua saya dan dia akhirnya datang ke Jakarta. Ada bukti ini apa? Tiketnya apa segala macam. Dia datang ke Jakarta padahal pada saat itu saya bilang saya akan pulang ke Malang aja ke Surabaya. Tapi dia datang sih. Yang ketiga kali itu saya tinggalin itu karena saya dituduh macam-macam lah segala macam seperti itu. Mas, mungkin jadi bisa memang dijelasin? ya. Mau dari Ya. bisa dijelasin tadi kan katanya jatuh ya. Itu jatuhnya itu karena apa gitu sampai akhirnya bisa dibilang. Yang keterangan dari dokter itu Iya. dia jatuh. Dia jatuhnya Pleset. karena apa? Kenapa dan waktu itu? Kenapa dia bisa sampai akhirnya bilang itu adalah KDRT dan Ya, silakan tanya ke dianya aja. Maksudnya Mbak ini nanya, Ya. Oh. ketika masuk ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit untuk berobat, Ya. itu kan sudah dijelaskan dia terpleset. Ya. Maksudnya Mbak ini tanya, plesetnya di mana? Kenapa Di kamar, terpleset? di kamar. Di kamar Di tidur. kamar tidur. Bukan di kamar mandi atau Bukan. Oke. Pokoknya di kamar itu ada kamar mandi juga. Iya. Terus waktu terpleset, maksudnya R bagaimana? Rizal Ya bagaimana? langsung refleks saya, langsung refleks. Menolong dia gitu. menolong. Jadi dia kepleset jatuh Ya, gitu. baru keesokannya baru kita ke rumah sakit untuk diobatin. jadi jatuhnya memang tidak sengaja gitu ya. Ya. Nggak sengaja kan, bukan jatuh. Kenapa? Apa dia sengaja jatuh atau kamu jatuhkan dia atau bagaimana? Ya kita mau ke pasar, di situ dia buru-buru gitu kan. buru-buru mau jalan gitu, Buru-buru mau pleset. jalan, ya. Oh, oke. Tapi saat itu Bang Rizal kan juga pernah dipanggil sebagai terlapor ya dalam Ya. laporan beliau itu. Di situ Bang Rizal sempat melampirkan bukti surat dari dokter itu nggak kalau ternyata itu terpeleset atau gimana Bang? Ini nanti pembuktian nanti akan saya bawa lagi. Pada saat itu saya sudah siapkan tapi Tidak ditunjukkan. tidak diminta. Gitu. Jadi waktu pemeriksaan pertama diundang waktu itu, bukan dipanggil, diundang, itu kan klarifikasi. Sehingga kemungkinan karena waktu itu belum dengan saya, mungkin pertimbangannya daripada saudara Rizal ini, bukti-bukti itu baru akan disampaikan kalau diminta. Oke. Jadi dia hanya menjelaskan Jadi dulu kalau- secara singkat saja, kira-kira demikian. Intinya kronologis lebih mendalam ini kan pasti akan membutuhkan banyak penelitian dan ahli-ahlinya ya. Jadi intinya seperti itu aja. Bang, tapi Bang mungkin ini kan tadi Abang sendiri bilang kalau ini adalah aib dari keluarga Bang sendiri. Iya. Sampai akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan ini sendiri, apa Bang alasannya? Hmm? Untuk mengungkapkan aib ini sendiri hari ini alasannya apa maksud Bang? Gini loh ya. Ingat gak teman-teman pada saat saya dipanggil pertama kali, saya kan bilang, itu masih ada tuh beritanya tuh. Saya berusaha untuk menjaga, menutup ini semuanya. Allah aja menutup aib kita. Saya masih pegang apa yang dikatakan Nabi kita, agar aib ditutup gitu kan.
Tapi akhirnya yang berkembang apa? Saya sabar gitu loh. Berkembang begini terus, coba tadi saya bilang Serangannya bertubi-tubi kalau buka lah. di Google, isinya itu counter saya tuh, dan pada saat saya mengcounter secara normatif aja. Jadi apa yang disampaikan saya tutup bukti gitu kan, ayo silakan pembuktian. Dan ini hanya segelintir yang saya buka, teman-teman. Segelintir. Oke. Sekarang mungkin ada pertanyaan lain sambung lainnya. Iya Bang, mungkin izin yang tadi yang soal lewat jendela tadi itu mungkin itu berarti apakah atas dasar kesepakatan bersama Iya. artinya dan atau sebelumnya udah pernah konsul juga ke dokter untuk variasi itu? Ya. Iya. Jadi waktu itu jelaskan langsung deh, lebih baik. Oke, jadi dia ini agak ada bermasalah Karena sakit. terus habis itu kan kesepakatan bersama. Sakitnya boleh di Aduh jangan deh, ini sensitif ya teman-teman ya, karena ini harus akan ada Yang jelas pendalaman. ke dokter spesialis. spesialis. Dan kata dokter setelah yang diperiksa dinyatakan Tidak apa-apa. wajib puasa. spesialis gitu. kandungan artinya. Iya, Iya, iya. spesialis. Jadi sebelumnya itu dan Harus kita puasa. Kita sempat ke dokter yang pertama, kata dokter nggak ada masalah. Dan habis itu juga sempat dia mengajar dan saya udah nggak mau. Nah apalagi ditambah yang terakhir adalah saya wajib puasa. Jadi, Ya, jadi- wajib puasa itu atas saran daripada dokter. Dokter. Oke. Nah, terus Oke. atas kesepakatan mereka carikan way out lain ya. Kemudian terjadilah diajak demikian dan sebagainya. Ya, Itu dia adalah sempat- urusan sempat- berdua ya. itu Saya sempat juga ngajar dan tidak saya tahu sempat menau mau, kan tapi gitu. saya sempat dia mengajar tapi saya kan sudah nggak mau. Dan sebenarnya juga kalau pendalaman seperti ini, mohon maaf sekali lagi ya, ini kan sensitif ya. Ini harus ada ahli dokter apa segala macam untuk membedahi ini semuanya gitu kan. Gitu. Dan saya juga masih pegang nih obatnya nih, saya diobatin sama dokter. Dan ada juga obatnya si saudari S juga masih ada. Resep dokter juga masih ada. Itu cuma segelintir lah. Ya, silakan. Mungkin masih ada yang pertanyaan lainnya. Mobil, nanya pil lu. Jadi saya cuma mengharapkan kode etik jurnalis berimbang lah. Jadi dalam hal ini kenapa hari ini dibuka akan mengundang teman-teman karena serangan bertubi-tubi. Kalau dibiarkan terus, yang tidak benar pun menjadi benar akhirnya. Kan jadi harus dalam hal ini di-counter. Counternya ini hanya singkat. Kita tidak menyebutkan sesuatu, tapi kita menyatakan tidak benar. Tidak benarnya kenapa? Kan? Sehingga dalam hal ini kalau misalkan merasa si R ini banyak melakukan KDRT, penyimpangan dan sebagainya, kenapa waktu cerai kok bertahan sesuai tidak cerai? Kan tidak logis kan ya. Kalau Mbak mau diperlakukan nggak benar kan, kalau belum Mbak yang ngajukan cerai dong, bukan dia suruh cerai kagak mau kan, kayak kasar gitu kan. Itu simpel aja, dinilai sendiri lah. Contohnya seperti Kira-kira waktu ke di sana. pengadilan ditanya KDRT mana visumnya, nggak ada gitu kan. Jadi sebenarnya tinggal hasil akhir itu tinggal kesimpulan dan putusan di bulan Februari itu. Tiba-tiba mencuatlah ini semuanya. Padahal kan waktu saya proses apa segala macam kan nggak kedengeran kan, silent semuanya. Dan waktu di mediasi, untungnya pada saat mediasi saya rekam juga Bapak. Rekam. Walaupun rekam semua, walaupun hasilnya deadlock. Kalau kalian, saya boleh satu sedikit rekaman aja mau dengar Ya, karakter silakan. aslinya. Coba Eva dijalankan rekamannya. Pala. Tidur, yang tempat tidur. Iya. Emang nggak mau bangun lagi? Ini di belakang. Iyalah. Ini yang ini pun. Buktikan aja. Betul. Jadi mungkin teman-teman selama ini lihat ini. Di menit kelima tuh. Panjang sini.
Apakah berhak seorang istri meninggikan suaranya? Ini soal apa, Pak? Ini soal yang di pernikahan di gedung, konflik di gedung itu. Sampai saya dituduh ada hubungan dengan WO saya itu. Silahkan semuanya diselesaikan lewat musyawarah. Saya udah bilang ya, udah nggak usah rame. Aku bilang ngomong nih. Ya udah Kalau kayak gini berarti ada hubungan. Kenapa kok ngomong? sumpah pocong berani. saya sempat ajak dia Sumpah pocong berani. Enggak. Kamu kan menuduh kan? Iya. Menuduh. Iya. Sumpah pocong berani. Iya apa? Sumpah pocong berani. Besok kita aku hubungi besok subuh, aku selalu subuh di masjid. Aku minta sama kepala masjid untuk kita bikin sumpah pocong. Ya, berani. Berani. Loh ya udah. Kalau aku memang ada hubungan dan aku pernah ada apa-apa sama si Limona, ya, besoknya mati. Awal aku nggak diterima aku jadi pocong. Itu juga sebenarnya. Terus sumpah pocong dari soal Al-Quran aja deh. Katanya nggak tahu. Saya minta maaf atas keluarga semuanya. Atas keluarga besarnya Amuti. Jadi pada saat Ya, itu biar meredamkan semuanya. Ini kan konflik. saya bikin konversi pers untuk ketahuan. Kalau sudah tahu kayak gini kenyataannya. Kenyataannya apa? Emang kamu ada bukti kenyataannya? Ada saksi dua kok. Ya udah buktikan aja nanti di persidangan. Awas ya kalau sampai salah benar ya. Sama Buktikan di keluarganya. persidangan. Minta maaf sama keluarganya apa sih? Buktikan di persidangan. Minta maaf. Salah. Oke. Ya, yang apa? Yang benar-benar. Ya udah, kamu duduk-duduk sama Nggak hubungan ada dengan- pakai lomba. Ya udah sebab pocong aja lo berani. Salah. Ya kamu nuduh aku ada hubungan apa sama Nanti itu? kan dibelain terus. Lo dibelain bukan belain saya kenapa? Dibelain dan bahasa. Nah, kasus kemarin kita friend-friend mau cabut semua apa kan berantakan apa acara seperti itu? Yang di rumah sakit itu yang dicabut. Oh, iya, iya. Kita nggak penting ada kata-kata orang. Kamu itu udah cerai aja. Dan situ. Ada. Santai aja. Salah cabut. Kalau nggak cerai kalau selesai. Tuh. Mulai terbuka ya teman-teman ya. Aku nggak main-main. Jangan ini. Wes. Yogi jangan. Dibuktikan Ini dulu dong. semua dari kakak. Gak ada urusan kakak. Ya kalau saya rebut-rebut yang kasar gitu kayak Kamu ambil remote. rebut, sana ambil Pak. Ngambil apa ya? Saya ngambil kayak gitu. CCTV nyala ya. Ini kalau bisa sekarang salah cabut. Kalau nggak cerai kalau selesai. Gak ada yang CCTV di dalam kamar. Mau apa kakak? Mau apa kakak? Kamar ada CCTV mau apa? Mau apa? Mau apa? Kamu Nah, cukup ya. Panjang sini. Ya oke. Coba lihat yang videonya, rekamannya. Dia waktu mau kabur dari rumah sakit. Ini malu dong nggak buka begini. Dia lagi online dengan ibunya. Jadi apa-apa harus online dengan orang tuanya. Kalau kamu mau pulang aku nggak mau tanggung jawab loh. Jadi apa-apa? Bukan. Ini dari autoimunnya kamu tuh naik turun. Ini udah datang. Dia udah mau lari mau cabutin infus. Iya. Oh, susternya ini maksud bapak nggak kayak begitu. Jangan. Nggak bisa. Saya bertanggung jawab. Bukan begitu masalahnya. Ini arahan dokter tadi juga autoimun apa segala macam ada. Kamu mau arah dokter tadi saya suruh psikiater. Oke. Bentar lagi dokternya ini datang. Sama saya bilang gini. Udah deh, saya yang gila deh. Yuk kita psikiater bareng-bareng deh. Gue yang gila deh, kamu yang sehat. Gitu. Kamu yang benar, saya yang salah. Kalau Terus gitu udah saya. kayak gini gimana? Kamu tuh istriku, seharusnya kamu itu samina watok namaku. Kalau kayak begini ngambil tindakan sendiri, kamu mau ngambil tindakan sendiri. Oke, kalau kamu mau ngambil tindakan sendiri, bikin surat pernyataan. Saya akan bertanggung jawab terhadap diri saya. Saya ini suami kamu. Ya, aku ke psikiater nanti. Ini udah gak tenang. Sebelumnya teriak suster.
Dokter Yani mana? Dokter Yani mana? Ini saya harus ke dokter Yani seperti tadi yang saya cerita itu. Enggak, di dokter Yani ketemu saya. Telepon dengan ibunya, baru dia bisa tenang. Nggak apa-apa, dia mau apa-apanya repot saya. Sebagai suaminya tanggung jawab kan? Saya sebagai suaminya tanggung jawab. Oke, cukup ya teman-teman ya. Sedikit bukti aja yang saya buka ya. Ini hanya Segelintir kecil daripada bukti-buktinya, masih banyak sekali. Mungkin ada pertanyaan yang masih kurang jelas. Itu Clear ya? terkait apa di rumah sakit, Bang Rika? Terkait apa di rumah sakit? Udah mau pulang itu terkait Masalah jadi bedunya itu. iya kan harus dirujuk ke Iya, rumah harus sakit. Tadi kan mungkin Arif terlambat tadi ya, jadi harus pakai ambulan sama ambulan, nggak mau pulang. Dia maunya ke alternatif, nggak percaya sama dokter. Itu setelah ibunya datang. Iya. Bang, berarti ini kan tadi kan sempat direkam pakai kamera tadi abang bilang kan mungkin itu alasannya sendiri untuk sampai merekam itu di kamera itu gimana sih? Jadi gini ya. Udah antisipasi dulu sebelum Enggak. Jadi saya kan orang riset ya. Karena gini, saya kan harus tidak tahu karakter aslinya. Beda dengan pacaran. Istri hak saya berhak untuk mengetahui dan saya harus punya bukti bagaimana karakteristik saya ini untuk menjadi bahan evaluasi terhadap diri saya gitu. Ini sebenarnya tadinya untuk bahan evaluasi, untuk pembelajaran saya bukan untuk saya buka ke halayak ramai seperti ini gitu kan. Tapi selama ini apa? Mungkin teman-teman ngelihatnya kan suaranya pelan gitu. Santun gitu ya. Pelan, bukan pelan. Apakah? Bang, jadi bisa bilang Sarah punya kepribadian ganda? Saya tidak bisa mendiagnosa itu, biarkan nanti keputusan ahlinya, dokternya. Seharusnya dalam hal ini ya silakanlah. Kalau perlu dua-duanya diperiksa sama psikiater, Oh iya, kan saya gitu kan berkali enak bilang kan saya, gitu saya, kan. ayo, Kan saya ke ketahuan psikolog. yang nggak benar siapa. Saya psikolog. Bang untuk cerainya sendiri. Maaf sebentar ya. Saya ngambil S3 itu harus lulus loh tes psikologi saya. Oke, silakan. Cerainya sendiri kemarin kapan ya Bang? Untuk Sudah resminya. putus. Udah putus. Untuk resminya kapan kemarin? Bang? Kan sudah resmi, sudah diputus kan berarti sudah punya kekuatan hukum. Di bulan Begitu waktu di April. tanggalnya mana coba lihat. Putusan. Tanggal terakhir diputuskan tanggal berapa? Ini di 20. Enggak. Ini. Oh, bukan di permintaan putusan. 1 Maret 2023. Ya. 1 Maret diputuskan telah resmi. Iya, dikabulkan untuk cerai talak satunya itu. Ya, 1 Maret. Sehingga itu adalah kalau mengatakan belum ada keputusan, putusannya ini kan sudah diputus secara hukum dan kemudian kedua belah pihak tidak ada melakukan upaya hukum banding maupun sebagainya, sehingga kan putusan ini punya kekuatan hukum mengikat kedua belah pihak. Sehingga kalau dengan dalih alasannya ini masih diproses apa tidak bisa digunakan, ya saya rasa itu kan alasannya mengada-ngada ya. Karena ini putusannya sudah ingkrah gitu, mau apa lagi gitu. Berarti cerita dari saudaranya sendiri yang dulu pernah KDRT mengatakan gini-gini bohong atau gimana sih akhirnya menjadi barisan ya? Yang diceritakan selama ini ada terjadi KDRT apa benar tidak benar semua ini. Ya nggak benar dong. Saya kan udah bilang tadi, saya kalau semua berkonflik itu menghindar. Pak, saya karate dan 2 Pak. Saya cuman untuk di lokasi syuting pun juga itu reaksi istri itu saya melihatnya adalah ibu saya. Bukan perlu dilindungi. dilindungi. Saya perlu dilindungi, harus saya sayangi gitu. Tapi dalam hal ini kenapa saya ceraikan? Karena posisi saya itu sudah terancam ya. Karena ada banyak faktor lah. Jadi apa ya? Bukan lagi menurut saya bukan pembangkang ya, tapi pemberontak. Setiap titah suami itu diberontak. Lah bagaimana ceritanya kalau dalam suatu rumah tangga ada 2 nakoda? Ini sebenarnya aib sebenarnya teman-teman. Cuman ini kan kalau kita buka Google kan yang keluar tentang nama saya beritanya apa gitu loh. Kan ada rekaman kan di mana si S itu lagi masak di rumah. Oh iya, nggak dinafikan. Ada berita Rizal Jibran ngasih daging 1 kilo 1 bulan. Teman-teman, di rumah saya itu saya punya produk UMKM, tahu kan ya? Saya produksi ikan itu 1 bulan itu bisa sampai 500 kilo, bisa sampai 1 ton. Ini produksinya nih kan.
pengen lihat dia kerja. Kulkas saya itu ada 3. Nah, penting sih sebenarnya kayak begini-gini tuh. Menurut saya itu apaan sih gitu loh, knowing dia lagi produksi nih. Saya punya dapur makanan, staf saya itu 5 orang. Minim-minim sebulan itu bisa 300 kilo, 400 kilo. Saya pernah sampai 1 ton sebulan ngerjain produksi. Kalau ada berita ini, maaf ya, mana? Sebentar, maaf. Sebentar Bapak. Nih, kalau sampai ada berita gini kan konyol gitu loh. Apa sih? Dituding hanya memberi 1 kilogram daging. Jadi kalau gitu 1 hari itu cuma 30 gram. Jadi sekali makan satu kali makan cuma 10 gram. Apa tuh? Aduh, udah deh. Saya lebih baik untuk kerjaan saya membuat penelitian di disertasi saya lebih fokus. Cuman kan kayak begini nih kan berita-berita yang apa ya gitu loh. Yang statement itu tentunya kan ada berita ini kan ada dari ada sumbernya kan gitu loh. Berarti yang menggugat itu Bang Rizal ya? Iya. Oke. Yang mengajukan gugatan itu. Saya yang menggugat. Iya. Bang, untuk update dari laporan saya sendiri mungkin sejauh ini sudah sampai mana Bang? Terakhir kemarin yang Bang datang. Oh, saya dengar kan hari ini kan dia jam 1 nanti kan, itu aja sih. Dia akan dilaporkan kembali nggak nih? Oh, nanti kita akan atur dulu bagaimana konstruksi hukumnya. Jadi yang sudah jalan kan biar jalan aja kan. Jadi kita hanya mengawal sejauh mana laporan tersebut dikembangkan. Yang bisa dilakukan ini adalah menjelaskan melalui teman-teman media bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar. Hanya itu aja. Bang, yang di Polres Bekasi gimana Bang lanjutannya Bang? Oke, di Polres Bekasi progresnya masih mereka akan melakukan penelitian mendalam ya ke pengadilan agama, karena ini ada sumber pengadilan agama, dan juga satu terlapor juga masih belum hadir. Jadi saya melaporkan ini dia menggunakan waktu di persidangan agama ini menggunakan 2 saksi, yaitu mantan pembantu dengan inisial K dan mantan supir dengan inisial S atau U. Pada saat persidangan, yaitu Rizal punya kos-kosan, punya emas sekian kilo, punya dolar. Pada saat ditanya, mana lihat nggak? Enggak, ini memang nggak ada semuanya itu. Pada saat itu saya tidak hadir, yang hadir ada waktu itu pengacara saya. Kalau saya hadir, paling mungkin saya bilang, ya kos-kosan sejakarta ini punya saya, emas adalah 20 gunung, kalau dolar adalah 50 kontainer. Cuma saya tidurnya kelamaan, nggak bangun gitu. Tidak sedikit lah gitu kan. Oke. Oke. Terima kasih semuanya.